Saya mau mengulang lagi, di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan, ya. 2 kali dalam pemberian nomor, 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan. Ya, ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar, saya sudah mengatakan itu permohonan dengan super cengeng. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, saking takutnya 02, banyak para para hakim begitu kan, para lawyer di situ begitu, para pengacara di situ begitu kan, ya berkumpul di situ. Ada Yusril, ada Hotman Paris, ada Otto dan sebagainya begitu. Tapi pada kenyataannya inilah negara demokrasi, boleh mengekspresikan sesuatu di situ begitu kan. Sehingga apa yang terjadi selama ini kita benar-benar melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan soal pangkat siapa, soal pangkat ini begitu kan. Untuk mengalahkan Anies Baswedan saja ya, wah mereka sudah mengeluarkan berapa uang ini begitu kan. Ya, loyalty seperti ini apakah gratis atau tidak begitu kan. Ya, para pengacara-pengacara seperti ini, pengacara-pengacara yang sudah top begitu kan ya di dunia internasional, ya tentu ini tidak gratis begitu kan. Tidak ada yang makan siang gratis begitu. Tapi saya kira inilah menjadi catatan kita kepada bangsa kita bahwa yang namanya keadilan ya tetap menjadi acuan bahwa kemenangan itu adalah sebuah keadilan. Kalau tidak ada modal besar, saya yakin ya berat untuk ngumpulin pengacara sekelas ini. Dan ini hanya buat menghadapi Anies yang bukan pengusaha kelas krap ya, kelas kakap. Bukan pentolan partai. Artinya apa? Untuk mengalahkan Anies Baswedan saja membutuhkan ratusan triliun. Kan kira-kira seperti itu logika netizen masyarakat ya. Yaitu adalah memainkan bansos ya. Itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu kan. Nah, pengacara-pengacara inilah saya yakin dan seyakin-yakinnya punya hati nurani begitu kan ya. Karena pada kenyataannya apakah kalau ketidakadilan misalnya ada dugaan-dugaan seperti itu, apakah mau didukung ya, apakah mau didukung dan sebagainya begitu kan. Ini demi apa coba? Saya berkali-kali sangat simpati sekali kepada Pak Hotman Paris begitu kan ya, ketika mereka membantu orang kecil ya, membantu orang-orang untuk menegakkan keadilan. Tapi kali ini kenapa ya terjebak pada situasi di mana mereka ya harus berlawanan dengan sebuah dugaan-dugaan yang kemudian yang muncul hari ini di MK, di Mahkamah Konstitusi, dan bahkan mengatakan cengeng. Justru Pak Hotman Paris mengatakan cengeng kepada siapapun, kepada bangsa kita sebagai negara demokrasi, justru menurunkan derajat sebagai seorang pengacara Hotman Paris. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan dan seharusnya kita amati betul begitu kan. Karena apa? Karena kita negara demokrasi, ya, masyarakat sekarang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggugat ke MK. Hal yang wajar. 2019, 2024 ya Pak Prabowo kurang apa coba? Dia juga menggugat ke MK. Kenapa tidak dikatakan sebagai cemeng dan sebagainya? Tapi sekarang kenapa ada gugatan ini ke MK dianggap sebagai cemeng dan sebagainya? Ini menurut saya pribadi kekeliruan besar cara berpikir begitu kan. Maka siapapun bagi kami adalah mengatakan bahwa inilah negara demokrasi, bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi mencari titik temu keadilan di situ. Ini bagus di situ begitu kan. Ini manusia Indonesia paling mahal sedunia namanya Anies Baswedan ya. Untuk menghambat jadi presiden kalian garong uang negara 400 triliun buat bansos. Wow. Sekarang kita melawan dia di MK, pakai ratusan pengacara kondang. Harus rakyat juga bayar semua pengacara ini. Apakah benar?
ya semua pengacara ini akan dibayar. Nah, itu yang menjadi catatan penting begitu kan. Apakah semuanya akan tetap ketar-ketir begitu? Justru kalau menurut saya pribadi dengan ucapan-ucapan seperti itu mereka sudah ketar-ketir 02 begitu kan. Jadi bayangkan ini. Untuk mengalahkan Anies saja, wah ini luar biasa. Ini semua benar ya, tapi untuk menghadapi Anies kalian ya nyolong duit negara ratusan triliun buat bansos. Nih komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan, dikaitkan dengan bansos salah satunya. Tapi kami berpikir bahwa bansos oke lah, itulah bantuan dari dari negara begitu kan ya. Saya tidak menjadi persoalan dengan hal itu. Yang menjadi persoalan penting bagi kita adalah mencari titik temu keadilan. Nah, kalau orang sudah mencari titik temu keadilan lalu kemudian ada yang menghalangi dan sebagainya, itu yang seharusnya kita punya pikiran secara rasionalitas. Mungkin bansos itu mungkin sudah anggaran yang lain, ya silakan. Saya tidak mempermasalahkan itu begitu kan. Tapi yang jelas adalah kami pribadi menganggap bahwa yang namanya untuk mencari keadilan siapapun di situ begitu kan, ya harus benar-benar ditindaklanjuti karena Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk begitu kan ya untuk mencari keadilan. Ini mereka pengacaranya 02 apa MK ya, atau 02 hanya untuk kekuatan modal sehingga mereka bisa bayar pengacara-pengacara mahal. Pengacara-pengacara ini mungkin takut kalau Anies berkuasa, takut nggak ada LG koruptor yang mau dibela. Ini komentar-komentar dari itu sangat disayangkan begitu kan. Maka justru menurut saya pribadi para pengacara-pengacara yang kemudian menghambat terkait dengan situasi demokrasi kita begitu kan, justru mereka menurunkan derajat mereka sebenarnya. Maka kalau salah dibela ya, kalau benar tidak dibela misalnya. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Apakah seorang itu harus melihat dari banyaknya uang atau bagaimana siapa yang bayar? Nah, itu kita harus melihat dengan situasi itu begitu. Ya, kalau misalnya ada kesalahan, lalu kemudian karena punya uang banyak dianggap sebuah kebenaran, nah itu salah besar mereka begitu kan ya. Oke lah, tidak menjadi masalah karena kita berada di negara demokrasi. Siapa yang punya uang, mereka yang kuat. Tapi bagi kami jangan sampai ya di negara kita itu seperti itu begitu. Harus benar-benar ada orang-orang yang kemudian punya hati nurani kepada bangsa kita, bukan atas nama kepentingan-kepentingan. Hampir semua perseteruan sudah biasa hal tersebut ya, di bawah meja terjadi negosiasi yang kuat. Ini komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tapi bagi kami kalau kita lihat betul begitu kan bagaimana Yusril sudah memberikan pernyataan di situ begitu kan. Tapi bagi kami wah ya biasalah dalam dunia politik seperti itu begitu kan. Maka ya kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan-keputusan di Mahkamah Konstitusi karena semuanya ya mereka yang memutuskan di situ begitu. Kalau ada hati nurani begitu kepada siapapun menegakkan keadilan tanpa intervensi apapun, kita tunggu saja bagaimana nasib masa depan bangsa kita begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya mari kita kawal bersama-sama bangsa kita ke depan begitu kan ya. Karena dengan adanya seperti ini, insya Allah ya siapa lagi yang bisa mengawal kalau bukan rakyat di situ begitu. Semuanya tergantung pada yang mengawal begitu kan ya. Kalau dikawal hanya berasumsi dan kemudian tidak punya data ya percuma saja begitu. Maka kawal ini dengan data-data yang ada. Saya yakinnya bahwa data-data itu sudah lengkap ya. Data-data itu sudah dipastikan lengkap bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian muncul hari ini, dugaan-dugaan kecurangan yang ada ya, ini nanti akan diungkapkan di persidangan gugatan MK di Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Riyad ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.